kalian sulit menunjukkannya. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang disebut dengan phantom pain. Pernah dengar nggak? Phantom pain. Phantom pain itu adalah uh, nyeri yang ditimbulkan pada kondisi post amputasi. Jadi misalnya ada satu bagian tangan gitu ya, ini ekstremitas atas ya misalnya, tangan kirinya diamputasi. Si pasien itu kadang masih ngerasain ada nyeri di jari-jari tangan, ada nyeri di telapak tangan gitu. Padahal area tersebut udah nggak ada. Nah, itu disebut dengan phantom pain. Jadi otak dengan sistem sarafnya belum bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik yang baru gitu. Nah, itu biasanya kita sebut dengan phantom pain dan sering banget terjadi pada pasien-pasien amputasi gitu. Nah, jadi si TENS ini memang fungsinya itu adalah untuk mengurangi nyeri gitu ya. Fokusnya itu di nyeri. Nah, ini definisinya menurut KBBI ya gitu. Kalau sakit itu berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu, demam, sakit perut, pusing dan sebagainya. Sedangkan kalau nyeri ini sifatnya ya sakit seperti tusuk, dijepit gitu ya. Rasanya menimbulkan penderitaan, katanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya menurut International Association for Study of Pain, jadi adalah sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Nah, ini menjadi keyword yang penting terkait dengan kerusakan jaringan. Itu keywordnya. Jadi kalau misalnya kalian melihat atau merasakan sendiri, atau kalian bisa mendefinisikan apa yang pasien sampaikan, indikasinya kalau misalnya pasien itu nyeri, berarti kalian langsung berpikiran bahwa oke, ini adalah kerusakan jaringan. Ada jaringan yang mengalami gangguan. Ada jaringan yang sedang terstretch misalnya, atau mungkin kena tumbukan sesuatu yang akhirnya mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini bisa bersifat dua hal. Ada yang aktual, memang sudah rusak, atau yang potensial. Kalau misalnya dibiarkan, ini bisa terjadi kerusakan, gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena akan ada beberapa sensasi yang kadang orang awam itu mendefinisikan atau menyampaikan ke kita itu sama aja, nyeri ngomongnya, sakit gitu. Kita yang harus menggiring atau membawa pemahaman pasien ini ke arah mana. Contohnya, misalnya kalian lagi nggak pernah olahraga gitu ya, nggak pernah main badminton, tiba-tiba ikutan 17-an. Main badminton lah seharian full. Besoknya nggak nyaman tuh badannya. Nah, kalian bilangnya ini nyeri, bahunya jadi nggak bisa diangkat, atau misalnya jadi nggak bisa naik tangga gitu. Tapi definisinya nyeri. Nah, sebetulnya itu bukan nyeri, itu adalah soreness gitu. Jadi, kalian harus bisa membedakan mana yang memang nyeri, mana yang soreness. Ini harus betul-betul kalian perhatiin banget nih. Gimana cara ngebedainnya? Penelusuran riwayat penyakit, penelusuran RPS itu penting, mengevaluasi pasien ini. Jadi kalau misalnya kalian nyeri dan dicurigai ada kerusakan jaringan, pasti ada mekanisme cedera yang dialami sama si pasiennya. Dan kalian harus bisa mengejar itu. Gak mungkin ada orang yang tiba-tiba nyeri aja gitu tangannya tanpa ada sesuatu insiden yang dia jalani gitu. Gak mungkin. Jadi kemampuan kalian menelusuri riwayat penyakit itu sangat diperhitungkan di sini. Sehingga nanti ujungnya apakah pasien ini benar-benar ngerasain nyeri atau dia hanya soreness, muscle soreness. Karena penanganannya berbeda. Kalau nyeri dengan aktualitas tinggi, itu nggak boleh pakai diatermi atau pemanasan yang sifatnya meningkatkan suhu. Itu big no, nggak boleh. Tapi kalau misalnya soreness, malah sangat disarankan untuk menggunakan diatermi. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya kebalik, ini sebenarnya pasiennya nyeri, tapi kalian menganggap ini mah soreness terus dikasih MWD aja gitu. Setelah pakai MWD bukannya perbaikan, ngerasa nyaman memang setelah pakai MWD, tapi 2-3 jam setelahnya tiba-tiba bengkak
gitu. Peradangannya jadi muncul, inflamasinya jadi muncul. Yang salah siapa? Ya fisionya. Karena nggak bisa ngedefinisiin tadi mana yang pain, mana yang sore gitu. Jadi kalian pernah ngeliat istilah ini ya, no pain no gain gitu. Apalagi orang-orang yang emang sering sering nge-gym gitu ya, gaya banget kan, hero banget gitu kalau ngomong no pain no gain gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Justru pain itu adalah tanda kerusakan. Ketika jaringan lunak mengalami kerusakan, maka nggak akan ada gain sedikit pun. Jadi yang perlu kita tim munculkan itu bukan pain-nya, tapi sore-nya atau soreness-nya. Soreness baru itu tanda pertumbuhan, tanda perkembangan. Pain itu malah menghambat perkembangan atau pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kalian latihan, nge-gym, olahraga apapun, jangan sampai ada pain, jangan sampai ada nyeri. Kalau misalnya ada nyeri, ya udah selesai itu, nggak ada gain. Justru yang harus kalian cari itu adalah soul. Nah, untuk bisa merasakan nyeri, tubuh kita itu perlu adanya reseptor, gitu ya. Nah, untuk reseptor yang khusus untuk merasakan nyeri itu namanya nociceptor. Ini, ya. Nociceptor ini dibagi dua, ada dua jenis. Ada serabut A delta dan ada serabut C. Serabut A delta ini fungsinya adalah atau disebut dengan serabut komponen cepat. Jadi dia si reseptor A delta ini bisa mentransmisikan rasa nyeri dengan kecepatan 6 sampai 30 meter per detik. Badan kita ada nggak yang 6 meter? Nggak ada, begitu paling 150 cm kan ya, 1,5 meter doang. Tapi ini cepet banget gitu kan berarti kan. Artinya memang kecepatan nociceptor itu harus sebesar ini. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya reseptor nyeri ini kerjanya lamban. Kalian ketusuk nih, atau enggak lagi jalan, terus nginjek paku, tapi nggak langsung diangkat karena nociceptornya lambat responnya. Set, udah berdarah-darah, selang beberapa menit baru deh ngerasa nyeri. Kan nggak gitu. Atau misalnya kalian lagi masak, terus tiba-tiba panci yang kalian pakai masak kepegang, kan langsung respon ngangkat ya, langsung respon ngelepas ya. Nah itu nociceptor yang kerja tuh. Jadi nociceptor ini uh, untuk bisa merasakan timbul nyeri yang tajam, ya, yang akan cepat hilang apabila penyebab nyeri dihilangkan. Jadi kalau misalnya penyebab nyerinya hilang, ya udah selesai urusan. Jadi kayak tadi, megang panci panas ya udah. Ketika kita lepas tangan kita dari panci itu selesai urusan itu. Itu reseptor kerjanya. Jadi selain bisa mentransmisikan rasa atau sensasi nyeri sebegitu cepatnya, si reseptor A delta ini berfungsi sebagai protektif sebetulnya, sebagai barrier kita kalau misalnya ada tanda bahaya gitu. Karena kita bisa langsung lepas, menjauh dari sumber nyerinya. Yang terjadi pada pasien-pasien yang gangguan metabolik, let's say diabetes, yang terganggu itu adalah nociceptor, si reseptor A delta ini. Makanya kalau misalnya mereka lagi pakai sepatu, kena gesekan terus-terusan gitu ya, sampai luka, sampai banyak, mereka nggak tahu sebetulnya, nggak ngerasain nyerinya itu, karena nociceptornya ditekan kerjanya gitu. Sehingga ya udah, hancur lebur lah itu kakinya, misalnya gitu. Nah, yang kedua, nociceptor serabut C, yang ini lambat nih, atau kita sebut dengan reseptor komponen lambat gitu. Ya, ini transmisinya cuma 0,5 meter per detik. Ya, ini cuma sekian persen dari si reseptor A delta. Nah, fungsinya ini untuk mendefinisikan nyeri yang lebih dalam, nyeri yang sifatnya tumpul dan kemudian sulit dilokalisasi. Sehingga kalau misalnya kita melihat kayak gini ya, reseptor si A delta ini memang fungsinya untuk mendefinisikan nyeri pada kondisi-kondisi yang aktual saat itu.
keseleo itu A tuh. Ditonjok itu A tuh, misalnya gitu. Terus kena cutter atau kena ketusuk sesuatu itu jelas reseptor A yang kerja. Tapi yang serabut C, misalnya kita eh, apa namanya duduk lama, terus kemudian ngerasa pegel, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nyeri yang kok dalam banget rasanya gitu. Kita perlu ngelakuin apa namanya friction yang cukup kuat sampai bisa kena ke titik nyerinya gitu ya. Atau mungkin gara-gara kita misalnya habis latihan banyak itu dengan pola gerak yang sama terus ada keluhan di satu sendi tertentu. Nah, ini yang rambut cek. Jadi yang sifatnya akut, aktualitas tinggi, ini kerjanya si A delta. Kalau yang sifatnya kronik gitu ya, yang aktualitasnya sudah mulai turun tapi sifatnya menetap, itu eh, jatuh ke si serabut C fungsinya. Nah, ini adalah contohnya, contoh responnya. Jadi di kulit ya, di kulit kita itu selain ada nociceptor yang fungsinya untuk mendefinisikan nyeri, ini ada serabut lain, sorry, ada reseptor lain namanya mekanoreseptor di sini. Jadi nociceptor fungsinya untuk mendefinisikan nyeri. Mekanoreseptor fungsinya untuk ngerasain sensasi, digaruk, diusap, ya. Kan kita udah ngelakuin tes ya, raba halus kasar, tajam tumpul. Tajam tumpul itu untuk ngestimulus nociceptor. Halus kasar berfungsi untuk menstimulus mekanoreseptor. Kenapa kayak gitu? Karena dua reseptor ini adalah reseptor yang paling perifer yang ada di kulit kita. Jadi respon bahaya, feel pergerakan segala macam, kita bisa ngerasain permukaan yang kita pegang, kita bisa ngerasain bahan baju yang kita pakai, itu adalah dari kerja sinosiceptor dan mekanoreseptor gitu. Jadi prosesnya kayak gini. Nah, mekanoreseptor dan nociceptor ini bekerja dalam waktu yang berbarengan. Dia menerima impuls dari luar, dari permukaan, dari kulit, informasi itu diteruskan ke apa namanya spinal cord, terus kemudian spinal cord itu nyampein informasi ke otak, otak balikin lagi informasinya lewat spinal cord balikin lagi informasinya ke area perifer. Sehingga di bagian perifer itu jelas definisinya. Oh, enggak, ini cuma sentuhan baju aja. Ini cuma sentuhan apa namanya kerah aja. Cuman ketika kita misalnya kita lupa ngelepas label baju ya, kan ada yang kayak kayak mekaniknya gitu ya. Terus udah gitu kadang suka nusuk tuh kalau misalnya label baju kita gunting lupa nggak dicabut gitu, ya kan? Nah tapi kan kita bisa di titik yang sama bisa ngerasain rasa sentuhan si labelnya, tapi juga kita juga bisa kedefinisin kalau misalnya ada rasa tusukan, kalau misalnya nyeri gitu kan, ya kan? Nah, itu adalah cara kerja mekanoreseptor dan nociceptor barengan gitu. Nah, TENS berfungsi untuk mengacaukan fungsi dari reseptor ini. Jahat ya, kesannya jahat ya. Tapi itu ngebantu. Dengan cara apa? Dengan cara ini namanya. Jadi ada yang namanya gate control theory atau gate control mechanism. Jadi gate-nya itu gate gate pintu gerbang ya, bukan bukan gate pola jalan. Jadi ketika di bagian perifer ngerasain adanya suatu stimulus yang sifatnya nyeri tadi ya, itu kan ditangkap sama nociceptor, ya nggak? Terus kemudian nociceptor ngirim informasi ke spinal cord, terus spinal cord ngirim informasi lagi ke otak, otak ngedefinisin, oke, ini nyeri, buka gerbangnya, terus kemudian informasi dari otak balik ke spinal cord, akhirnya balik lagi ke perifer, perifer ngerespon.
Misalnya menjauh dari area nyerinya gitu. Nah, itu gate control teori atau mekanisme. Seperti ini. Di satu sisi, kita contoh yang ini. Ini yang tisu DMA itu yang ini, yang gambar yang ini tuh yang sebelah bawah. Oke. Yang gambar besar ini yang tadi saya jelaskan itu yang sebelah bawah. Jadi ada kerusakan, terus kemudian masuk ke spinal cord, didefinisikan di otak, oke, ini adalah nyeri, tanda sebuah kerusakan gitu. Di satu sisi yang lain, ya, karena letak reseptor, mekanoreseptor dan nociceptor dalam satu wilayah yang sama, secara tidak langsung, mekanoreseptor juga pasti akan terstimulus, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi si mekanoreseptor ini juga sama, mendefinisikan ke otak. Tapi karena bentuk stimulusnya berbeda, maka otak akan berespon pada sesuatu yang lebih bahaya dulu, sehingga dia angkat tangan misalnya gitu. Nah, dengan bantuan TENS, kerja dari nociceptor ini dihambat sama si TENS ini. Sehingga nociceptor yang harusnya ya mendefinisikan nyeri ke otak dengan bantuan TENS, ini gate-nya ditutup. Jadi proses informasi dari nociceptor ke spinal cord terus kemudian diteruskan ke otak ditutup nih sama dia dengan cara menstimulasi si mekanoreseptor. Jadi otak menerima impulsnya atau menerima definisinya itu bukan sebagai sesuatu atau kondisi nyeri, melainkan kondisi yang sifatnya sentuhan. Jadi kerja nociceptornya yang dihambat, bukan memperbaiki jaringan yang rusak. Sampai sini kita diskusi Pelan-pelan, dulu. Kak. Oke, Ya, iya silakan. sampai sini kita diskusi dulu. Sampai sini kita diskusi dulu. Saya nggak akan mindahin slide ya. Oke, gini ya. Jadi kan ini ada gate nih, ada pintu gerbang ya. Ya anggaplah ini pintu gerbang biar gampang imajinernya ya, gitu ya. Jadi ketika ada stimulus dari luar, ketusuk jarum misalnya, keterima sama si nociceptor gitu ya. Tapi di sisi lain si mekanoreseptornya nggak ada yang hambat kerjanya. Artinya gate-nya tetap kebuka. Dan kemudian ketika gate itu kebuka, nociceptor tetap bisa meneruskan informasi ke spinal cord, ke otak lewat spinal cord bahwa ini adalah stimulasi nyeri. Gitu, ya. Nah, dengan adanya TENS, stimulasi mekanoreseptor itu ditingkatkan sama dia, digedein, sehingga rasa nyerinya itu keblok. Jadi nociceptor nggak bisa ngirim informasi ke otak bahwa ini adalah nyeri. Singkatnya kayak gitu. Jadi TENS yang bentuknya itu seperti memberikan aliran listrik ke area perifer, itu sebenarnya dia ngestimulus kerja mekanoreseptor. Jadi kerja mekanoreseptornya itu ngedefinisin, oke ini ada sentuhan nih, ada rubbing nih, ada tingling nih gitu. Karena banyak sentuhan karena banyak stimulasi di mekanoreseptor itu bisa menutup gerbang nociceptornya. Jadi nociceptor itu nggak bisa nerusin informasi ke otak tentang kondisi nyerinya. Jadi yang distimulus itu adalah mekanoreseptor. Jadi otak ngedefinisin, oke ini bukan nyeri, ini adalah stimulasi sentuhan, stimulasi rabaan. Sehingga definisi nyerinya keblok, tertahan. Nociceptor kerjanya ditekan dengan penggunaan TENS ini. Oke, open discussion lagi. Yuk, silakan. Ada yang nggak clear? Bapak, saya mau make sure aja. Silakan. Berarti si TENS ini, dia tuh nggak nyembuhin si nociceptornya, melainkan menghambat
kerjanya si nociceptor. Bukan nggak nyembuhin, tidak menyembuhkan jaringan yang rusak, tapi menghambat kerja nociceptor. Oh, jadi istilahnya kayak cuman ya udah diperlambat aja kan rasa Betul. sakitnya. Oh, oke. Iya, iya. Jadi gini ceritanya Aurel. Ada satu jaringan yang rusak. Ketahuan nih sama si nociceptor. Wah, jaringan itu rusak. Oke, gue sampein ke otak gitu. Pas dia lagi jalan gitu ya menuju otak, ditutup pintunya, jebret sama mekanoreseptor yang sudah distimulasi sama TENS tadi. Enggak kok, itu bukan jaringan rusak. Itu cuma sentuhan biasa aja. Enggak apa-apa. Lu balik lagi aja. Balik lagi dia. Gitu. Jadi nociceptor nggak bisa memberikan informasi itu ke otak. Jadi nyerinya atau respon nyerinya nggak bisa didefinisikan sama si otak tadi. Gitu. Jadi otak tidak mendefinisikan bahwa jaringan yang rusak tersebut menimbulkan nyeri. Jaringannya tetap rusak nggak? Tetap rusak. Tetap ada kerusakan di sana. Nggak diperbaiki sama TENS. Pak, confirm lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti cara kerjanya TENS ini dia kayak ngibulin otak ya? Membodohi saya bilangnya. Oke. Jadi karena dia aktivasi stimulus di mekanoreseptor, akhirnya si otak mikir, oh duluan mana yang stimulusnya paling gede kali, kayak gitu ya mikirnya ya. Betul, betul. Oke, jadi Betul. karena terstimulus si mekanoreseptornya, akhirnya si otak mikir, oh ini intensitasnya yang di mekanoreseptor lebih gede, jadi gue kudu mikirin ini dulu nih Iya, mekanoreseptor. Jadi si nociceptornya dikesampingkan dulu. yes. Oke, sip, thank you. Ya, oke. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Aman ya? Ada dampaknya nggak kira-kira? Ya tetap ada kerusakan jaringan kalau Selain nggak itu, di dampaknya. Dampak selain itu. kemana? Dampak ke orangnya, ke individunya yang sedang mengalami kerusakan jaringan ini. Kalau misalnya keseringan pakai TENS. Jadi nggak ini lagi dia, nggak apa namanya hilang sensasi ke nociceptor. Sensitivitas Iya, itu maksudnya nociceptor ya turun. berkurang. Nah, Yes. Ambang nyerinya jadi meningkat. Dampak positif atau negatif? Kalau ambang nyerinya meningkat. jadi bisa negatif. Jadi bisa negatif, betul. Jadi badan kita tidak bisa mendefinisikan bahwa ada sesuatu yang rusak lagi karena ambang nyerinya udah tinggi. Gitu. Ambang nyerinya udah tinggi. Yang tadinya ambang nyerinya dia 10% nih, ada kerusakan dikit aja, dia langsung langsung aware badannya. Oh iya ada kerusakan ternyata nih gitu. Protection. Tapi di satu sisi ketika kita terlalu sering menggunakan TENS, nggak pakai aturan pakai TENS-nya, ambang nyerinya jadi naik. Dari yang tadinya ada kerusakan 10% aja nociceptornya langsung aktif, ini udah sampai 30% nociceptornya bisa jadi belum aktif, belum terstimulus. Itu dampaknya. Tapi emang ada Pak pasien-pasien yang pakai TENS nggak ada aturan? Banyak, banyak. Pasien dulu ya waktu zamannya saya mahasiswa praktek klinik, belum pakai BPJS ya. Fisioterapi, jumlah kunjungan fisioterapi untuk satu pasien dalam satu minggu itu nggak dibatasi, belas sama sekali. Jadi pasien itu bisa datang dengan askesnya setiap hari. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Para geriatri pensiunan itu reuninya di polifisioterapi. Wah, gila itu. Mereka tiduran, ada 4-5 orang. 5-5 itu di tent sambil ngobrol. Dan itu rekreasi buat mereka. Bagus nggak? Enggak gitu. Saya melihat itu waktu zaman mahasiswa, oh emang gini kali ya gitu ya para pensiunan ini gitu. Tapi ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, malah enggak, bukan solusi yang baik gitu karena pada akhirnya masalahnya mereka, keluhannya mereka itu nggak selesai-selesai karena ambang nyerinya terus-terusan dinaikin sama TENS. Jadi setelah puluhan kali datang ke fisio pun keluhan utama yang nyeri pinggangnya misalnya gitu ya, itu akan tetap ada karena terus-terusan dinaikin terus ambang nyerinya tanpa ada tindakan lanjutan setelah menggunakan TENS. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa
penggunaan TENS itu digunakan hanya untuk membantu treatment berikutnya yang memang tujuannya memperbaiki jaringan. Misal, kita curiga ada mikrotear di hamstring misalnya gitu. Ketika kita stimulasi dengan kontraksi, sedikit aja kontraksinya pakai isometrik, dia ngeluhin nyeri langsung. Sedangkan untuk menangani mikrotear itu harus pakai isometric contraction. Tapi kalau misalnya kita kasih tahanan sedikit, kan langsung ngaduh ya. Efektif nggak latihannya? Enggak. Sama sekali tidak efektif. Taruh, kasih TENS dulu. Naikin dulu ambang nyerinya. Setelah kita naikin ambang nyerinya, baru kita kasih latihan. Yang memang tujuannya untuk memperbaiki jaringan. Oke? Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kalian datang ke polifisioterapi, cuma di TENS doang, nonsense tuh. Cuma hiburan doang. Tanyain ke kalian, ini setelah ini gue diapain lagi, kok cuma di TENS doang? Gitu. Karena TENS itu sama sekali tidak memperbaiki jaringan yang rusak. Hanya membodohi otak atau nociceptor sehingga dia tidak bisa mendefinisikan nyeri. Ambang nyerinya yang ditingkatkan. Terhadap jaringan yang rusak sama sekali nggak ada pengaruhnya. Ini yang tadi ya, gambaran grafis yang lain aja. Nah, ini bentuk TENS-nya. Sekarang bentuk TENS itu macam-macam. Ada yang segede Walkman doang gitu ya, segede handphone. Ada juga yang besar banget gitu. Mulai dari yang kayak gini. Terus ada juga yang seperti ini ya, gede-gede gitu. Tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk tadi menekan kerja dari nociceptor. Nah, jadi ada aturan yang harus kita kita gunakan dan itu saklek gitu. Terutama pada saat penggunaan frekuensi, intensitas, dan durasi. Untuk menggunakan metode burst, continuous atau amplitude atau intermittent itu kita kesampingkan dulu. Jadi area yang sebelah sini kita bahasnya nanti. Kita bahas yang pertama adalah frekuensi dulu. Ya, gimana, Mbak Anissa? Mau nanya, TENS ini dia pakai frekuensi apa ya? Gelombang apa gitu maksudnya? Arusnya kali ya? Kan kalau apa namanya SWD MWD itu kan gelombang elektromagnet, infrared juga elektromagnet, US itu gelombang suara. Nah, TENS ini Ya, gelombang apa? kalau ini arus listrik pakainya. Oh, arus listrik. Betul, pakainya arus Oke, sip. listrik. Jadi Terima pakai kasih. yang Faradik. Jadi arus listrik itu ada dua, ada yang Faradik, ada yang galvanik. Faradik itu kita pakai digunakan untuk menstimulasi saraf, sedangkan galvanik kita pakai untuk menstimulasi kontraksi otot. Yang Faradik ini ada di dalam Pelan. TENS. Oke. Stimulasi otot. Ya, Tadi ini yang saya lupa Faraday apa? menyampaikan di awal. Sorry, saya lupa menyampaikan di awal. Jadi ada dua, Faradik dan galvanik. Faradik digunakan untuk menstimulasi saraf, galvanik digunakan untuk menstimulasi kontraksi otot. Oke. Kontraksi. Oke. Nah, yang dipakai di TENS itu adalah yang Faradik. Yang dipakai di ES atau electrical stimulation itu adalah galvanik. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Nah, frekuensi yang dipakai itu ada mulai dari 1 Hz sampai 1000 Hz sebenarnya. Ada alat yang sudah bisa mengeluarkan sampai 1000 Hz. Semakin kecil frekuensi yang digunakan, itu semakin kita pakai untuk nyeri yang aktualitasnya tinggi. Semakin besar arus yang kita pakai, itu digunakan untuk jenis nyeri yang sifatnya kronik. Nah, pembagiannya abu-abu banget nih memang nih. Pembagiannya abu-abu banget. Karena pembagian frekuensinya itu luas. Mulai dari 1 sampai 1000. Kalau di US kan kemarin clear ya. 0,1, 0,3 itu akut, 0,4, 0,7 itu akut, 0,8 sampai seterusnya sampai 1,3 itu kronik. Kita jarang banget make intensitas sampai lebih dari 1,3, nggak pernah. Karena
daya penetrasinya itu gede banget. Jadi dibatasin biasanya sampai 1,3. Nah, tapi kalau misalnya TENS, karena frekuensinya itu sangat luas, 1 sampai 1000, itu jadi pembagiannya abu-abu. Beda beda literatur yang dibaca, beda juga dia nyebutinnya. Gitu. Nah, tapi kita bisa apa yang namanya? Bisa definisikan 1 sampai 10 atau 1 sampai 10 itu di akut, subakutnya itu di atas 10, 11 sampai dengan 100, terus kemudian di atas 100 itu kita pakai kronik. Dan perlu kalian tahu juga pemilihan 1, 250 ini enggak satu-satu ya settingannya, bukan 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu enggak frekuensinya, tapi 1, 5, 10, 15 kayak gitu pengalinya. 20, 30 sampai 80. Nanti setelah 80 itu 100, 200, 300, 500 sampai 1000. Jadi kita nggak bisa tuh ngeset frekuensi 357 gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi pilihannya memang seperti itu. Kalau misalnya 1 sampai 10 itu masih bisa satu-satu, tapi di atas 10 itu mulai pengali nantinya. 10, 20, 30 gitu ya, 40, 50 sampai 80. Setelah itu 100, 200, 500 dan kemudian 1000. Nah, terus kemudian intensitas. Intensitas ini kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Bentuk intensitas ini tergantung dari alatnya. Ada yang intensitasnya bisa sampai tinggi banget, ada yang dia sampai cuma di angka 60-an ampere gitu ya. Nah, intensitas ini yang tadi, semakin pasien itu sering menggunakan TENS, bisa jadi intensitas yang sifatnya tinggi itu nggak berasa di pasiennya. Gitu, karena tadi level nosiseptornya, ambang nosiseptornya sudah naik. Gitu. Misalnya Nur Iqbal, dia dengan frekuensinya di 2,5 misalnya gitu. Dia di intensitas 2 aja udah ngerasa nggak enak. Tapi Hera karena tiap hari dia pakai TENS, di 9 itu nggak berasa apa-apa gitu. Dengan frekuensi yang sama. Ya, gitu. Jadi kita akan sangat mungkin menemukan pasien-pasien yang seperti itu. Terus kemudian durasi. Durasi paling optimal untuk penggunaan TENS itu dimulai dari 15 menit. Nah, terus apa yang kita lakukan ketika frekuensinya udah mentok di 1000 misalnya gitu. Terus kemudian intensitasnya juga udah mentok di 10, di limit dari alat itu. Tapi pasiennya belum bisa ngelakuin apa-apa. Belum bisa ngerasain apa-apa, sorry. Belum bisa ngerasain apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah tambahkan mode burst. Burst ini adalah salah satu fitur dalam alat TENS yang digunakan untuk meningkatkan arus listrik yang keluar dari alatnya. Jadi dia ngedouble arusnya. Gitu. Jadi burst ini kita pakai sebagai senjata terakhir. Kalau misalnya ambang nyeri si pasien itu udah tinggi banget. Dengan keluhan nyerinya yang sudah sangat lama, sudah sangat kronik gitu. Kita pakainya burst biasanya. Ditambahkan metode burst. Tapi nggak semua TENS itu punya fitur burst. Oke? Tidak semua TENS punya fitur burst. Standarnya ini yang bisa kita atur. Durasi, frekuensi, dan intensitas. Oke? Kalau yang continuous sama intermittent, ini udah basic lah. Pasti ada. Burst ini yang nggak semua alat punya. Gitu. Oke? Silakan, Anissa. Pak, maaf mau nanya, Yes. itu PPS satuan apa ya? Unit apa? Pulse per second. Oke, makasih. Hertz ya. Frekuensi itu kan hertz ya, common-nya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah 3 modul
setting yang bisa kita gunakan pada saat menggunakan TENS. Intensitas, frekuensi, dan durasi. Terus kemudian ini adalah teknik aplikasinya. Langsung aja ya kita ke teknik aplikasi. Nah ini. Indikasi penggunaannya, ini semua jenis nyeri bisa masuk. Ya, baik dari akut maupun kronik gitu. Jadi bisa dipakai TENS ini. Relatif alat yang aman ketimbang diatergo. Tapi tetap ada kontraindikasinya. Karena TENS ini menggunakan arus listrik, jadi hati-hati sekali ketika kalian berhadapan dengan pasien dengan gangguan kardiak. Apalagi dia pakai cardiac pacemaker. Tahu pacemaker nggak? Pacemaker tuh kayak dia semacam pengatur denyut jantung yang ditanam di jantung. Biasanya ada tools yang keluar dari dadanya. Entah bentuknya kabel yang ditutup perban gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat itu di pasien, ditanyain itu apa? Pakai pacemaker atau enggak? Kalau misalnya pasiennya pakai pacemaker, dimanapun lokasi nyerinya yang akan kita pasang TENS, itu nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Karena pasti akan merusak ritme jantungnya. Pasti itu. Jadi jangan dipakai kalau misalnya ketemu pasien dengan pacemaker. Yang kedua adalah kehamilan. Kondisi kehamilan. Kondisi kehamilan ini bisa menjadi kontraindikasi ketika keluhannya di pinggang. Ibu hamil akan sangat besar sekali kemungkinan akan mengalami gangguan atau nyeri di pinggang bawahnya. Kalian jangan ngide masangin TENS di sana. Karena bisa menstimulus kontraksi nantinya. Ya. Terus yang kedua, sinus karotid, laringeal, faringeal, dan area mata. Ya, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh kira-kira di area muka? Mempengaruhi kerja otak. Selain itu, karena di sana ada facial nerve tersendiri ya. Area wajah itu terselubungi oleh 13 saraf wajah. Dimanapun lokasinya kita akan sangat sulit sekali melokalisir. Jadi ketika kita pakai arus faradik di area muka, akan sangat memungkinkan kita bisa menstimulasi kerja dari ke-13 saraf itu. Jadi kalau misalnya mau pakai arus listrik di area muka, itu bukan pakai faradik, bukan pakai TENS, tapi pakainya galvanik. Gitu. Karena ada kasus yang Bell's palsy, pernah dengar nggak Bell's palsy? Bell's palsy itu tiba-tiba mati sebelah gitu kontraksi ototnya, dan itu bukan karena bukan seperti gangguan saraf stroke ya, yang dari otak gitu. Bell's palsy itu perifer. Kalau misalnya perifer gangguannya, itu sangat mungkin ditangani oleh IS dengan arus galvaniknya. Boleh di muka, ada titik poinnya, ada poin-poin kontraksinya yang bisa kita stimulus. Tapi jangan sekali menempelin TENS di muka, ya, karena faradik itu akan menstimulasi sistem saraf. Terus kemudian nyeri-nyeri etiologi yang sifatnya nggak diketahui. Nyeri-nyeri yang etiologinya tidak diketahui gitu ya. Kita nggak tahu ini nyerinya karena apa. Nah, TENS itu pakai elektroda. Jadi ada elektroda untuk menghantarkan arus listriknya. Ada yang seperti ini, yang tinggal tempel aja ke area yang mau kita terapi. Ada juga yang seperti ini. Kalau yang kayak gini dia harus diikat di area yang mau diterapi, bukan ditempel. Ya, ini yang tadi ya, elektrodanya bisa ditempel gitu ya. Kalau yang seperti yang ini mau nggak mau harus diikat atau nggak ditiban pakai pemberat gitu ya. Nah, ini adalah peletakan elektrodanya. Jadi, dari satu alat TENS itu minimal dia ada 2 channel. Kita balik ke sini. Gambar TENS-nya biar saya gampang ngejelasin ini. Oke. Nah, dari satu alat TENS minimal 2 channel.
di alat ini kita punya 4 channel. 1, 2, 3, 4. Oke. Satu channel ini akan mengeluarkan 2 elektrode. 1, 2. Merah sama hitam biasanya gambarnya. Saya nggak tahu nih mana yang positif, mana yang negatif. Yang jelas kita harus tahu dulu ini dalam satu channel nanti akan bercabang menjadi 2 elektroda dan itu ada positif dan negatif, warna merah dan hitam. Itu poinnya. Begitupun di channel-channel yang lain. Kalau misalnya dia bisa pakai 4 channel, berarti elektrodanya ada berapa? 8. 8. Jadi akan ada 8 elektroda. Nah, dua channel ini bisa dioperasikan secara mandiri atau masing-masing channel ini juga bisa dioperasikan secara mandiri. Sehingga kalau misalnya kita lihat di pengaturan sini ya, ini masing-masing channel bisa dioperasikan secara mandiri nih. Jadi kita bisa pakai 4 channel, 8 elektroda ke 4 pasien yang berbeda sekaligus. Dengan pengaturan yang mandiri. Satu-satu diaturnya. Punya settingan masing-masing setiap channelnya. Atau kita pakai di region yang berbeda, boleh. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma butuh 2 elektroda aja. Tapi ternyata ada pengaturan untuk penempatan elektrodanya. Nah, ini. Jadi kan kalau misalnya kita melihat di sini, ini ada 4 penempatan elektroda ya. Berarti ini berasal dari 2 channel. Nah, elektroda itu nggak boleh ditempelin sejajar dalam satu channel yang sama. Jadi kalau misalnya kalian pakai dari satu channel, yang merahnya ditaruh di sini, hitamnya taruh sini, di channel yang kedua, merahnya harus bersilangan, hitamnya juga harus bersilangan. Jadi jangan dibalik gambarnya. Nanti hitam ketemu hitam, merah ketemu merah. Itu nggak boleh. Tujuannya buat apa sih seperti ini? Tujuannya adalah untuk memberikan stimulasi tadi ya. Ini mengcover semuanya. Jadi kalau misalnya kayak gini kita bisa lihat di titik tengah ini adalah titik nyerinya. Jadi kalau misalnya nyeri aktualitas tinggi, pakai tensnya atau penempatan elektroda tensnya bukan tepat di atas nyerinya, tapi di sekitar nyerinya. Gitu. Sehingga ini nanti akan memberikan stimulus yang lebih optimal. Begitu juga kalau misalnya di leher, di lutut, gitu ya, di hip. Pokoknya titik tengah pertemuan dari elektroda-elektroda ini itu adalah titik nyerinya. Jadi jangan ditutupin pakai elektroda malah titik nyerinya. Jadi harus dilingkari oleh elektrodanya. Yang penting penempatannya nggak boleh sejajar antara merah dan hitam dalam channel yang berbeda. Jadi kalau misalnya hitam harus ketemu merah, merah harus ketemu hitam di channel 1 dan channel 2. Oke? Enggak? Efeknya apa kalau kepasang sejajar, nggak sengaja? Harusnya jadi lonjak nanti. Jadi kayak short di listrik Iya, rumah, betul. kesetrum gitu jadi. Kesetrum. Oke, siap. Betul Terima sekali kasih. kesetrum. Jadi apa namanya? Yang pertama itu kesetrum. Tapi kalau misalnya kita pakai alat yang kecil, yang pakai baterai, kayak tadi gambar yang saya kasih contoh, kesetrumnya mungkin akan minimal ketimbang kita pakai alat yang memang dicolokin langsung ke sumber listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, stimulusnya itu jadi nggak oke, nggak bagus. Kenapa? Karena si elektroda ini kan arus listrik itu sifatnya tarik menarik ya antar 2 elektroda ya. Iya nggak sih? Berjalan dari dan ke. Berjalan dari dan ke kan. Kalau misalnya elektrodanya barengan kayak gini, dia kan harusnya samping-sampingan. Makanya kita bikin bersilangan, satu di bawah, satu di atas. Ini dia kena ke atas. Yang kedua, satu di sini, ngilang lagi. Jadi titik tengahnya benar-benar terstimulasi dari kedua elektroda tersebut.
Itu ya. Yang dikhawatirkan itu kalau misalnya arus alatnya itu besar. Ketika kita salah naruh, efek kejutnya itu lumayan. Gitu. Seperti itu penempatan elektrodanya. Nah, terus ini adalah SOP nih. Kemarin saat ujian, tolong banget nih. Kemarin tuh saya sama Bu Mita belum mengeluarkan mode penguji sebenarnya. Ya, masih masih chill banget kan UTS kemarin gitu kan. Ya, banyak SOP yang kelewat. Ya, pasien udah dipanggil, bahkan US-nya belum dinyalain, gitu kan. Terus udah gitu tangan pasien sudah berlumuran gel, tapi ternyata US-nya nggak bisa nyala, ya. Itu karena SOP persiapan alat, pasien, dan kemudian pelaksanaan itu nggak clear tuh dikerjainnya. Jadi saya minta tolong untuk UAS ini diperhatikan betul itu. Dan pada saat UAS, bukan berarti alat yang sudah diujikan di UTS itu nggak kepanggil lagi, nggak diujikan lagi. Nggak kayak gitu sistemnya. Jadi semua alat dari sebelum UTS juga nanti akan kita ujikan lagi. Ya. Nah, sesederhana memastikan alat itu nyala. Itu banyak banget yang skip kemarin pada saat ujian. Sesederhana itu, memastikan alat itu nyala. Kalau parafin, memastikan lilinnya itu emang udah bisa dipakai. Ya, kemarin tuh banyak yang udah dilihat lilinnya nggak dicobain dulu tuh sama visionya. Langsung aja dipegang tangan pasien, dicelupin aja tangan pasiennya. Gitu. Visionya nggak tahu itu lilin udah panas atau belum, main celup-celupin aja gitu. Nah, jadi hal-hal sederhana kayak gitu tolong diperhatikan lagi nanti pada saat pelaksanaan ujian. Karena itu akan mempengaruhi kalian pada saat ketemu pasien nantinya, ya. Nah, intinya adalah pada saat persiapan alat kan harus ngecek kabelnya, nyolok apa enggak. Terus yang paling penting ujungnya adalah nyala apa enggak tuh alat. Ya, setelah itu baru persiapan pasien. Panggil pasiennya, assessment, pemeriksaan, ya, terus kemudian tanya keluhannya di mana. Setelah itu baru pelaksanaan. Bebaskan area yang diterapi dengan pakaian ini harus dilepas ya, nggak bisa di atas baju. Terus kemudian kalau misalnya ada barang-barang metal di area yang mau kita terapi, dicabut dulu semua barang metalnya, apalagi barang-barang digital kayak jam dan segala macamnya itu nggak boleh nempel, dilepas dulu. Setelah itu baru kita setting tense-nya. Baru pelaksanaan. Ya, jadi tolong seperti itu alurnya. Ketika alat itu udah berasa, udah nyala, udah running di pasien, udah berasa di pasien, udah ada efeknya di pasien, tanyain pasiennya, dievaluasi, gimana Bu, rasanya ada atau enggak, kepanasan atau enggak, harusnya sudah cukup atau belum. Jangan malah diem-dieman sama pasiennya. Ya, jangan malah diem-dieman sama pasiennya. Jadi seperti itu. Nah, untuk TENS sudah cukup? Ada pertanyaan? Biar kita bisa lanjut ke AIS. Oke, silakan Mbak Anissa. Sensasi rasanya tuh kayak gimana sih pakai TENS? Kayak Pasti akan beda-beda, subjektif betul. Tapi betul. maksudnya rasa yang kira-kira bisa distandarkan. Karena kalau misalnya dari logika yang saya dapat secara teori hari ini, karena tadi bilangnya itu adalah meningkatkan stimulus mekano, jadi harusnya yang kerasa itu adalah rabaannya, bukan yang kerasa nosiseptornya. Betul. Jadi feel-nya itu lebih kayak dikelitikin. Kalau misalnya frekuensinya besar, frekuensinya di atas 500, itu rasanya halus banget. Kayak ada semut jalan-jalan di tangan kita. Kalau misalnya frekuensinya kecil, sampai ke 1 misalnya gitu, itu tangan kita atau area yang tempelin elektrodanya itu kayak dicomot-comot. Tek 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 gitu. Rasanya kayak gitu. Tapi tidak ada sensasi rasa nyeri ya berarti ya? Nggak ada, nggak boleh. Kalau misalnya masih sampai timbul rasa nyeri, berarti intensitasnya terlalu tinggi. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang lanjut ke electrical stimulation. Electrical stimulation itu berbeda dengan TENS. Dia pakai galvanik,
Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Terus kemudian mencegah atrofi dan dapat digunakan untuk hipertrofi. Artinya latihan strengthening dikombinasikan dengan electrical stimulation itu bisa banget. Oke. Terus kemudian yang berikutnya memfasilitasi peningkatan rekrutmen motorik atau reedukasi, menurunkan spastisitas, mempertahankan dan memperbaiki lingkup gerak sendi melalui gerakan yang berulang, dan mengurangi pembengkakan dan meningkatkan sirkulasi perifer melalui aktivitas pompa otot. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tujuan-tujuan ini, memang yang distimulasi itu adalah kontraksinya. Kalau yang tadi kan TENS, fokusnya itu ke sistem sarafnya, ke inervasinya. Tapi kalau di electrical stimulation, di EMS, ini fokusnya adalah ke kontraksi ototnya. Gitu. Nah, ini adalah indikasi-indikasinya. Semua masalah yang sifatnya penurunan kekuatan itu bisa pakai EMS, kecuali gangguan neuromuskular. Ya, gangguan neuromuskular, dia misalnya stroke terus kemudian tangannya nggak bisa nekuk. Itu bukan ototnya yang berkurang kekuatannya, tapi inervasi yang ke otot di lengan yang nggak nyampe. Jadi jangan sesekali pasien stroke dikasih ini. Oke, karena yang salah bukan ototnya, tapi inervasinya. Terus kemudian yang kedua, meningkatkan kekuatan otot pada post-op penggantian sendi atau ligamen. Nah, ini beda kasus. Misalnya, kalian ketemu pasien yang post imobilisasi, jadi dibuat diam, dibuat tidak bergerak sama sekali. Nggak pernah ada kontraksi otot pada regio tersebut. Nah, yang terjadi di situ adalah penurunan kekuatan ototnya. Volume ototnya udah pasti berkurang. Nah, setelah itu dikasih electrical muscle stimulation, boleh. RA, OA bisa gitu ya. Kasus cedera saraf tepi yang pada akhirnya menurunkan volume otot. Jadi yang diinervasi ini bukan sarafnya tapi ke muscle-nya. Ini Bell's palsy, Erb's palsy. Ini bukan apa namanya? Masalahnya itu bukan 100% dari saraf seperti stroke dan SCI, tapi ada penurunan kekuatan otot di sana. Makanya boleh pakai electrical muscle stimulation. Terus kontraindikasinya, pada kondisi gerakan aktif menjadi kontraindikasi seperti fraktur atau misalnya pada pasien-pasien post bedah saraf, pada pacemaker nggak boleh juga dimanapun lokasinya. Terus kemudian stimulasi langsung di atas implan logam pada perdarahan aktif, keganasan, dan aplikasi di dekat uterus. Karena tadi ya, akan menstimulasi kontraksi takutnya. Terus perhatian khusus, ini terapi pada kulit yang bekas anestesi karena dia akan ada kekurangan rasa, luka terbuka, edema, jaringan parut, dan pengaturan intensitas sampai pasien merasa tidak nyaman, ini juga nggak boleh dikasih. Nah, kalau TENS itu pakai dua elektroda yang bentuknya sama, di electrical muscle stimulation, dua elektroda ini bentuknya berbeda. Satu, yang kotak ini biasanya kita pakai di bagian superior area yang mau kita terapi. Jadi kalau misalnya kita mau menginervasi area lengan bawah sebelah sini dengan electrical muscle stimulation, maka si yang kotak ini, yang orange, yang kuning, ditaruh di siku atau di bahu, diikatnya. Gitu. Nah, terus kemudian kita menggerakkan elektroda yang lain yang bentuknya kayak pulpen ini tepat di titik motor point namanya. Motor point tuh seperti ini. Udah ngapalin nama otot, ngapalin apa lagi? Origo insersi, ngapalin myotom, dermatom, sekarang ada lagi motor point. Makasih loh, Pak. Motor point ini sebenarnya titik-titik muscle belly sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita tahu lokasi otot persisnya di mana,
kita bisa mengidentifikasi muscle belly-nya sebelah mana. Gitu. Jadi kalau kita mau menterapi area wajah yang tergambar di sini, yang pakai elektroda yang bentuknya pulpen tadi, elektroda satunya yang bentuknya kotak, nggak mungkin ditaruh ke atas kepala kan? Ya kan? Nah, untuk kasus wajah ditaruhnya itu pas di C7, di area servikal. Nah, kalau misalnya di punggung gimana? Sama, itu masih di area C7 atau sejajar dengan vertebranya. Jadi cari yang paling dekat aja. Kalau misalnya di sini di area torakal, maka turunin dia ke torakal. Kalau misalnya kita mau inervasinya di area lumbal, maka turunin ke lumbal. Gitu. Jadi sepanjang vertebra untuk batang tubuh, mulai dari servikal sampai lumbal. Baik dari sisi anterior maupun posterior. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah motor point-nya. Terus ini motor point yang ada lengan. Motor point ada lengan. Kalau di telapak tangan sampai ke sebelum siku, ya kita mau menginervasi otot-otot yang ada di sini, elektroda yang kotaknya itu taruh di siku aja cukup. Jadi jangkauannya dari ujung jari sampai ke area siku. Setelah dari area siku sampai ke bahu, maka elektroda yang kotaknya itu taruh di belakang shoulder atau pas di atas scapula. Gitu, pas di atas scapula, setelah itu baru inervasi dengan pulpen tadi tuh satu-satu. Nah, kita menginervasi setiap motor point itu bukan nggak ada aturannya. Kita kasih aja sampai beberapa kali kedutaan gitu, nggak ada. Jadi aturannya adalah ketika kita menempatkan elektroda yang bentuknya seperti pulpen tadi di area motor point ini, kita cari sampai bisa menimbulkan maksimal 10 kali kontraksi. Jangan lebih dari 10 kali kontraksi. Karena lebih dari 10 kali kontraksi nanti akan menimbulkan muscular fatigue lokal. Dan itu bahaya buat pasiennya. Malah jadi tidak mengedukasi kontraksinya. Yang paling optimal berapa? Di 5 kali kontraksi. Gitu. Ya. Kenapa kita perlu nge-challenge pasien untuk sampai 10 kali kontraksi? Karena kita perlu melihat sudah seberapa besar perubahan kontraksinya dari pertemuan awal sampai pertemuan yang pada saat itu. Jadi cara mengevaluasinya adalah ngelihat nih 10 kali kontraksi gimana, dia ngerasa fatigue atau enggak. Kalau misalnya ngerasa fatigue berarti udah mulai ada perbaikan. Tapi kalau misalnya ada fatigue, berarti masih belum cukup untuk bisa menaikkan level kontraksinya. Gitu. Ya. Ini yang ekstremitas bawahnya begitu ya. Ini yang atas. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya si electrical stimulation itu dipakai di gym untuk hipertrofi. Pernah dengar dulu tuh ada apa ya? 20 Fit. Pernah dengar nggak? Aduh, 20 Fit itu tagline-nya olahraga 20 menit setara nge-gym 2 jam katanya. Jadi dia pakai baju khusus seperti ini. Baju khusus ini di belakangnya, di baliknya itu ada elektroda yang tertempel. Elektroda itu nempel tepat di area muscle belly, otot-otot besar. Jadi pada saat si elektroda ini mengeluarkan arus listrik, kita diminta untuk berkontraksi. Jadi kalau misalnya elektrodanya taruh di bicep, pas dia kontraksi, pas dia ngeluarin alat arus listrik, kita diminta untuk fleksi elbow. Gitu. Nah, jadi arus listrik yang keluar dari elektroda ini itu dianggap seperti beban angkatan atau beban pada saat melakukan gym gitu. Sehingga bisa lebih banyak. Karena pada saat dia keluar kan langsung banyak tuh arusnya di mana-mana. Jadi kita gerakannya juga bisa lebih banyak juga. Sehingga ya tadi dia bilang tagline-nya 20 menit serasa 2 jam. Dan emang bener capek banget. Gitu, emang bener capek banget.
gitu. Jadi seperti itu. Nah, makanya untuk arus galvanik ini kita juga bisa pakai untuk program-program yang sifatnya hipertrofi otot. Bukan hanya mereedukasi otot yang sudah kehilangan fungsi kontraksinya. Begitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan untuk yang Faradik dan galvanik? Lapar, Pak. Oke, untuk yang magnetic field sebenarnya itu tidak ada materi yang rumit ya. Nanti kalian baca aja di Emas. Saya nanti akan bikin aktivitasnya di Emas ya. Minta tolong dibaca aja. Saya nggak akan sampaikan di sini karena sudah lumayan juga kalian kuliah dari pagi. Biar istirahat dulu ya. Untuk paradik, galvanik, TENS, dan IMS, apakah ada pertanyaan? Saya tanya sekali lagi. Alhamdulillah, belum amin katanya. Kita cukupkan saja kalau begitu kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi.